Roman Reigns versus Cody Rhodes part 3 siap dilaksanakan. CM Punk pernah ditodong senjata saat live event WWE. Triple H suruh fans WWE jangan terlalu serius. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns versus Cody Rhodes part 3 siap dilaksanakan. Sejauh ini, salah satu ide yang bikin Paul Heyman tertarik buat WrestleMania tahun depan adalah match trilogi antara Roman Reigns dan Cody Rhodes. Apalagi dua-duanya udah pernah saling mengalahkan di The Show of Shows itu. Tapi Heyman juga mikirin opsi tempat lain buat match ini, plus gimana dinamika karakter Roman dan Cody kalau sampai beneran tanding buat ketiga kalinya. Kalau mereka berdua bisa mempertahankan gelar mereka terus sampai Crown kita bisa bikin trilogi di Crown Bakal jadi main event yang gede banget. Misalkan kita nggak mau bikin itu di WrestleMania 43, katakanlah kita mau bikin mereka nunggu setahun lagi. Bakal kayak gimana di WrestleMania 44 nanti? Apakah bakal jadi Tribal Chief Roman Reigns lawan The American Nightmare Cody Rhodes? Apa bakal balik ke karakter Tribal Chief yang jahat yang jadi bos dari The Bloodline baru lawan Cody Rhodes si American Nightmare yang penuh harapan, yang berjuang dari bawah dan penuh kebajikan? Atau malah bakal jadi WrestleMania pertama dengan karakter Cody Rhodes yang jahat lawan Tribal Chief Roman Reigns yang berada di jalur yang benar? Bakal kayak gimana coba jadinya? Abis event Survivor Series tahun lalu, kayaknya WWE emang udah mau langsung gas bikin match trilogi ini di WrestleMania 42. Apalagi Roman sama Cody sempat saling tebar kode di akhir acara. Karena Cody udah megang sabuk Undisputed WWE, orang-orang ngiranya Roman bakal menangin Royal Rumble terus nantang The American Nightmare buat ketiga kalinya di WrestleMania. Roman emang beneran menang Royal Rumble tahun ini, tapi rencana kayaknya berubah di tengah jalan menuju WrestleMania. Si OTC akhirnya malah berhadapan sama CM Punk buat World Heavyweight Title, sedangkan Cody mempertahankan sabuknya lawan Randy Orton. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Roman versus Cody part 3 di WrestleMania tahun depan? Komen di bawah. CM Punk pernah ditodong senjata saat live event WWE. CM Punk udah pernah kerja di bawah dua era manajemen WWE yang beda dan banyak banget yang berubah sejak terakhir kali dia kerja di bawah manajemen yang lama. Baru-baru ini, si The Second Citizen nyeritain kejadian gila di mana ada pistol yang ditodongin langsung ke arah dia pas acara live event. Bulan Mei tahun 2012 lalu, WWE ngadain live event di Brazil di mana Chris Jericho sempat dinilai nggak menghormati bendera nasional sana. Kejadian memalukan itu langsung jadi omongan orang sekota karena masyarakat Brasil kesal banget sama segmen bendera itu, sampai akhirnya Y2J harus minta maaf. Pas ngobrol di acara The Late Run, mantan World Heavyweight Champion ini nyeritain detail kejadian gila di Brasil itu dan gimana pistol bisa sampai ditodongin ke dia. Si The Second Citizen bilang kalau orang-orang di sana emang fanatik banget dan perusahaan belum pernah lagi ngadain live event di sana semenjak kejadian itu. Malahan, Punk sempat nyoba nebus kesalahan itu dengan cara menangin matchnya terus nyium bendera tersebut. Aku sampai ditodong senapan mesin. Beneran, kamu tadi nyebut Brasil kan? Perusahaan pernah sekali bikin show di Brasil dan kita nggak pernah balik lagi ke sana. Brasil, aku sayang kalian. Aku pengen banget balik lagi. Ayo kita usahain itu, kata Punk. Dia nambahin, ringnya dikelilingi sama orang-orang berbaju tentara dan salah satunya ada yang nodongin pistolnya ke aku. Gak main-main, mereka emang kesal banget. Sampai ada wasit tambahan dan kepala hubungan bakat yang teriak, match ini beresin sekarang, kita harus cepet cabut. Tapi temanku yang bikin ulah itu, Chris Jericho, malah bilang, gak mau, aku nolak. Jadi terpaksa aku langsung ngerol dia beneran terus aku pin kencang-kencang dan wasit langsung hitung sampai 3. Aku langsung ambil benderanya, lompat ke atas turnbuckle, aku tunjukin benderanya sambil aku cium. Halo semuanya, maaf ya, aku sayang kalian. Dan habis itu aku langsung kabur dari sana, kata Punk. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi kalau itu terjadi ke bendera Indonesia? Komen di bawah. Triple H suruh fans WWE jangan terlalu serius. Pas lagi ngobrol baru-baru ini sama Stephen A. Smith dari ESPN, Chief Content Officer WWE, Triple H ngasih pesan nih buat para fans soal kemana arah WWE sekarang.
Dia nyebut kalau WWE itu punya segalanya buat semua orang, ngebalance antara karakter komedi yang santai kayak Danhausen, sampai bintang-bintang serius kayak Roman Reigns, Brock Lesnar, dan Rhea Ripley. Kata Triple H, bagian paling seru itu karena jalan ceritanya nggak pernah bener-bener tamat. Beda sama olahraga biasa yang bakal berhenti setelah pertandingan final kejuaraan yang gede. WWE malah langsung mulai babak baru besok malamnya. Jadinya gampang banget buat fans buat nonton lagi kapan aja. Lebih lanjut, Triple H ngingetin semua orang kalau WWE itu tujuannya murni buat seru-seruan aja. Makanya dia minta fans buat jangan terlalu kaku atau baper. Dengan banyaknya hal yang terjadi di dunia nyata, dia bilang kalau program acara WWE emang dibuat sebagai pelarian yang pas, di mana fans bisa istirahat sejenak dan menikmati waktu mereka. Sisi lainnya yang aku rasa orang-orang kadang suka lupa adalah kita ini cuma buat seru-seruan. Kita ini asik, dan kadang orang-orang nanggapinnya terlalu serius. Kadang ada yang terlalu larut di dalamnya. Padahal ini kan buat hiburan. Lagian di dunia luar sana udah banyak banget masalah, kata Triple H. Kalau kamu cuma pengen rehat selama beberapa jam dan nonton sesuatu yang keren yang bisa bikin kamu lupa sama penat sambil santai, WWE adalah tempat yang pas banget. Kalau kamu belum pernah nonton langsung, aku saranin deh datang ke live event, datang ke salah satu PLE kita atau pas acara TV. Gak ada yang bisa tandingin sensasinya di dunia hiburan, kata Triple H. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan perkataan Triple H untuk jangan anggap WWE terlalu serius? Komen di bawah. IShowSpeed akan berkarir serius di WWE. IShowSpeed sekarang jadi salah satu streamer dengan subscriber terbanyak, yang makin terkenal gara-gara reaksi hebohnya pas dengerin atau ngeliat berbagai macam hal waktu lagi streaming. Dia juga sempat nyoba masuk ke dunia musik loh. Nah, selama beberapa tahun terakhir, Speed juga udah beberapa kali muncul di WWE. Penampilan terakhirnya itu pas di WrestleMania 42. Waktu dia kerja sama bareng faksi The Vision buat ngelawan The Usos dan LA Knight. Pas diwawancarai di acara The Pat McAfee Show, Speed ditanya nih soal masa depannya di WWE. Si selebriti ini bilang kalau dia ngerasa kedepannya bisa aja bakal nekat terjun ke dunia gulat profesional dengan lebih serius. WWE masuk akal aja sih. Aku beneran mikir di satu titik dalam karirku nanti, aku bakal nganggep WWE sedikit lebih serius dan bener-bener bisa totalitas serta nyemplung sepenuhnya di sana. Kalau sekarang, aku masih nyari tahu apa yang bener-bener pengen aku lakuin. Menurut kalian, apakah IShowSpeed perlu berkarir serius di WWE? Komen di bawah. Bron Breakker tidak sesukses yang kita kira. Bron Breakker ternyata belum ngedapetin kesuksesan yang dia mau di WWE menurut salah satu superstar top. Pegulat generasi kedua ini udah jadi bagian dari Raw setelah dipanggil naik dari NXT tahun 2024 kemarin. Sejak saat itu, dia udah pernah menangin sabuk Intercontinental Championship, tanding di WrestleMania, dan digadang-gadang banget sebagai bintang masa depan perusahaan. Momen besarnya tiba tahun lalu pas dia gabung ke faksi The Vision, punyanya Seth Rollins. Tapi beberapa bulan setelah itu, WWE terpaksa putar otak dan Bron malah ujung-ujungnya mengkhianati Seth di bulan November. Pas si The Visionary balik dari cedera, match antara mereka berdua sempat tertunda gara-gara Bron kena hernia. Tapi akhirnya mereka beneran tanding di Backlash. Bron keluar sebagai pemenang di pertandingan itu, tapi Seth berhasil balas dendam dengan menang beberapa minggu lalu di Raw. Pas The Architect lagi berusaha buat move on dari faksi The Vision, faksi itu malah bikin dia gagal dapat tempat di turnamen King of the Ring. Sekarang, match ketiga antara dua mantan teman setim ini dijadwalkan bakal tanding di WWE Night of Champions akhir pekan ini di dalam kandang besi alias Steel Cage. Sebelum match di Arab Saudi itu dimulai, Seth Rollins sempat duduk bareng buat diwawancari sama Get Up ESPN. Dia bilang ada rasa kecewa sama gimana jadinya hubungan dia sama Bron Breakker. Dan dia ngeklaim kalau mantan juara NXT itu belum sesukses yang dia bayangkan setelah mengkhianati dirinya. Aku rasa hal yang paling bikin sakit hati adalah rasa kecewa sama apa yang seharusnya bisa kita capai bareng-bareng. Aku rasa aku paham kenapa Bron ngebangkang kayak gitu kemarin. Tapi coba lihat apa yang dia dapat setelah itu. Aku rasa dia nggak dapetin kesuksesan yang dia cari cuma dari bikin aku tumbang, katanya. Aku rasa kamu harus paham kapan waktunya buat narik pelatuk. Emang bagus kalau pistolnya udah isi peluru, tapi kamu harus tahu kapan harus nembak.
Kamu gak boleh meleset pas lepasin tembakan itu, dan aku rasa Bron Breakker bakal menyesali momen itu seumur hidupnya, tambah Rollins. Menurut kalian, apakah Bron Breakker bisa jadi World Champion di masa depan WWE? Komen di bawah. Reaksi Big E ke rumor alasan The New Day dipecat dari WWE. Kofi Kingston sama Xavier Woods resmi keluar dari WWE tanggal 2 Mei 2026 kemarin. Berita yang beredar waktu itu nyebutin kalau mereka berdua ditawari potong gaji pas negosiasi kontrak, dan akhirnya mereka mutusin buat nggak setuju sama tawaran itu. Pas ngobrol di acara Insight bareng Chris Van Vliet, Big E nggak mau berkomentar mewakili teman-temannya. Tapi dia memaklumi kalau para pegulat itu pasti pengen merasa dihargai, baik dari segi kreatif maupun finansial. Aku tahu pas waktunya tepat, mereka pasti punya banyak hal buat diomongin. Di luar sana emang ada kabar soal potong gaji dan semacamnya. Yang aku tahu nih, kepemilikan yang sekarang tuh udah nggak sama lagi kayak pas kita pertama kali tanda tangan kontrak di perusahaan ini. Ini perusahaan mereka, bukan punya kita. Jadi mereka yang buat keputusan soal gaji, dan ujung-ujungnya kita semua harus ikutin itu. Kamu harus paham kalau ini bukan ranah kamu. Big E lanjut ngejelasin kalau para pegulat emang harus mutusin apakah kesempatan dan bayaran yang ditawarkan itu sebanding sama cara mereka menilai diri mereka sendiri. Aku rasa kita sebagai pegulat pasti pengen merasa dihargai. Kamu pengen ngerasa kalau orang-orang pengen kamu ada di sini, ada rencana buat kamu, dan mereka bakal bayar kamu dengan layak, katanya. Pas kamu merasa rencana itu nggak sejalan sama rencana kamu, atau duitnya nggak cocok sama nilai diri kamu harus ambil keputusan. Apakah kamu bakal bilang, ya aku terima ini, atau enggak, aku nggak bisa terima ini. Jadi mereka ngambil keputusan buat hengkang, dan aku menghormati itu. Menurut kalian, apakah WWE seharusnya bayar lebih buat The New Day? Komen di bawah. Bocoran pemenang Night of Champions dari orang dalam WWE. Kita tinggal punya waktu kurang dari 48 jam sebelum premium live event ke-6 WWE tahun ini, yaitu Night of Champions, digelar di Kingdom Arena di Riyadh, Arab Saudi. Karena udah ada 6 match yang fix bakal tanding, muncul laporan baru nih soal siapa aja yang diprediksi bakal menang di tiap pertandingannya. Menurut orang dalam WWE, mereka ngebocorin siapa aja yang diunggulkan buat menang di akhir pekan ini. Dimulai dari match triple threat buat Undisputed WWE Championship, Cody Rhodes diprediksi bakal mempertahankan gelarnya dari Gunther dan Sami Zayn. Artinya, The American Nightmare kemungkinan besar bakal bawa sabuk emas itu sampai ke SummerSlam. Buat gelar mid-card, Trick Williams dijagoin buat mempertahankan United States Championship-nya lawan Ricky Sainz. Sementara itu, Tiffany Stratton juga diperkirakan bakal lanjutin dominasinya di Women's United States Championship dengan ngalahin Jade Cargill. Meskipun si sumber nggak seyakin itu buat match yang satu ini dibanding prediksi lainnya. Terus, buat final King dan Queen of the Ring, Io Sky diproyeksikan bakal ngalahin Women's World Champion Liv Morgan buat dapetin mahkotanya. Tapi buat pemenang di kategori cowok, situasinya jauh lebih rumit. Obawemi sama Jey Uso dijadwalkan buat ketemu di final King of the Ring, tapi semua rencana buat match ini katanya bener-bener dirahasiain rapat-rapat. Terakhir, Seth Rollins sama Bron Breakker bakal tanding 1 lawan 1 buat ketiga kalinya tahun ini. Nah, match ini bakal diadakan di dalam kandang besi alias Steel Cage. Sampai sekarang, belum ada bocoran siapa yang bakal keluar jadi pemenang. Manajemen lagi nimbang-nimbang beberapa opsi ending buat match ini, makanya si sumber nggak berani ngasih prediksi pasti. Menurut kalian, apakah kalian lebih milih Obawemi atau Jey Uso untuk jadi King of the Ring 2026? Komen di bawah. Highlights episode WWE Main Event minggu ini. Jacy Jayne berhasil kalahkan Candice LeRae tentunya dengan bantuan gangguan dari Fatal Influence di pertandingan pertama episode WWE Main Event minggu ini. Terus ada WWE Women's Intercontinental Champion kita, Sol Ruka, berhasil kalahkan The Loki Legend Natty Neidhart. Serta terakhir, Los Americanos berhasil menang, kalahkan di LWO di Main Event. Menurut kalian gimana episode WWE Main Event minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.